secara nggak langsung, apakah betul menyatakan dukungan kepada Pak Anies Baswedan sebagai capres 2024? Iya, iya. Kita kan sedang milih presiden ya. Ujung-ujungnya itu dapat 2 besar. Yang kita pilih boleh pakai sentimen. Mana kalau dua-duanya sama baik, mana yang dipilih? Yang serak lah. Hari ini saya ingin membuat pengumuman yang berkaitan dengan posisi saya sebagai pengurus dan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Selama 5 tahun mengabdi di PSI sebagai Ketua DPP, per hari ini, 18 April 2022, saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader PSI. Sis Samara yang kami semua sayangi, terima kasih untuk 7 tahun persahabatan dan perjuangan yang hebat bersama-sama di PSI. Saya dan juga bro dan sis lainnya memahami keputusan Sis Sam untuk mundur. Kami dari fraksi PSI tetap akan menggulirkan hak interpelasi untuk mendengar pertanggungjawaban dari gubernur terkait pelanggaran. Kami tidak ingin penegakan aturan di DKI Jakarta tidak berprinsip keadilan. Ada kesan tebang pilih dalam penegakan aturan. Dan kami rasa warga DKI berhak tahu jawaban dari Pak Gubernur. Anies, karena itu apa yang ingin digulirkan oleh PSI itu sebagai satu bentuk yang menurut saya adalah langkah-langkah yang masih sampai saat ini masih belum move on saja. Sebagian berpaling ke Anies Baswedan, ini deretan pentolan PSI yang mengundurkan diri. Satu persatu pentolan Partai Solidaritas Indonesia mengundurkan. Daftar tersebut semakin panjang setelah Michelle Victor Sianipar mengumumkan resign-nya pada Senin 5 Desember 2022. Selain Michelle, sudah ada beberapa kader PSI yang terlebih dahulu mengundurkan diri di waktu yang berdekatan. Siapa saja dan apa alasannya? Berikut ulasannya yang telah dirangkum suara.com. 1. Suni Tanuwijaya. Suni Tanuwijaya yang sebelumnya tercatat sebagai elit Partai Solidaritas Indonesia mundur dari jabatannya di partai politik tersebut. Mundurnya Suni tersebut karena ingin membantu Anies Baswedan. Hal tersebut kemudian dibenarkan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Ia mengemukakan Suni mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. Posisi Suni di partai tersebut pun telah diisi Raja Juli Antoni yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PSI. 2. Samara Amani. Samara Amani mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia. Samara Amani pun memberikan pernyataan terkait pengunduran dirinya PSI yang telah menaunginya sejak 5 tahun lalu. Berita pengunduran diri Samara Amani dari PSI diungkapkan langsung olehnya melalui kanal YouTube Samara Amani Senin 18 April 2022. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP PSI. Dia menyebut bahwa keputusan mundur dari PSI merupakan pertimbangan yang dibuatnya secara pribadi tanpa campur tangan orang lain. Samara Amani mengakui bahwa ia tengah membutuhkan perjalanan baru di luar lingkup partai politik. 3. Surya Chandra. Surya Chandra mengundurkan diri sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia pada Oktober lalu. Surya mengatakan keputusan itu diambil lantaran ingin fokus mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Kendati begitu, Surya belum mendetail menjelaskan alasannya terhadap keputusan yang diambilnya tersebut, termasuk juga belum menjawab apakah langkahnya mendukung Anies sudah secara konkret atau belum. Sebelumnya Surya sudah secara terang-terangan mendukung ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan ia mengaku siap membantu Anies menjadi tim pemenangan dalam kontestasi tersebut. 4. Michelle Victor Sianipar. Michelle memilih resign dari PSI karena menilai partai berlambang tangan memegang bunga mawar itu sudah berubah dari awal pembentukannya. Hanya saja Michelle tak menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi PSI sekarang dibanding awal berdiri. Ia hanya mengatakan perjuangan politik yang dimilikinya dapat dilanjutkan di PSI. Michelle adalah ketua PSI di Jakarta sejak tahun 2017 hingga 2022. Sebelumnya, Michelle pernah juga menjabat ketua PSI di kota Jakarta Pusat di tahun 2015 sampai 2017 dan mengurus DPP PSI di tahun 2021 sampai 2022. Kami berdarah-darah besarkan Anies, ternyata dia tikung ketum kami. Politisi Partai Gerindra Rosiade mengungkapkan bahwa banyak kader Partai Gerindra yang merasa kecewa dengan
Anies Baswedan karena merasa Anies telah menikung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Andre dalam acara Catatan Demokrasi TV One. Andre mulanya menyampaikan bahwa Anies Baswedan bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta berkat jasa Prabowo Subianto dan seluruh kader Partai Gerindra. Namun pada saat kini, Anies tengah diusung sebagai capres yang berpotensi menjadi rival Prabowo. Kader Gerindra dilarang untuk mencaci Anies. Anies mengatakan Prabowo sebagai ketua umum mengingatkan agar pemilu 2024 dijadikan pemilu yang riang dan gembira. Prabowo juga berharap seluruh kader Gerindra bisa mendorong calon yang maju untuk menyampaikan program-program. Menurut Andre, Anies tidak memiliki etika karena sama sekali tak menemui Prabowo sebelum memutuskan untuk maju dalam Pilpres 2024. Padahal menurut Andre, Anies bisa jadi Gubernur DKI karena jasa dari Prabowo Subianto. Prabowo memiliki jiwa besar mengetahui sikap Anies yang secara tiba-tiba maju berkampanye sebagai bakal capres tanpa menemui Prabowo. Andre mengatakan, kader Gerindra sangat kecewa bahkan Anies tak berbicara terlebih dahulu ke Prabowo sebelum memutuskan maju dalam pencapresan 2024. Namun apa yang dikatakan Andre disanggah narasumber lain yang hadir dalam acara tersebut, yakni politisi PKS Mardhani Alisera. Menurut Mardhani, Anies diusung dan bukan Anies yang menyatakan diri ingin maju. Ketika disinggung apakah Gerindra sakit hati dengan Anies, Andre menepis anggapan itu. Dia mengatakan kader Gerindra hanya sebatas kecewa dengan Anies. Namun meski kecewa dengan Anies, Gerindra menegaskan tak pernah melakukan upaya pencegalan. Gerindra dinilai mustahil koalisi dengan Nasdem. Prabowo tak mungkin jadi cawapres Anies. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai mustahil Partai Gerindra bersedia bergabung dengan koalisi perubahan yang dimotori Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, hampir tidak mungkin Gerindra mau mengajukan kadernya sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, sosok yang digadang-gadang menjadi capres koalisi perubahan. Sebabnya, sudah sejak lama Gerindra mengumumkan bahwa ketua umum mereka, Prabowo Subianto, hendak mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024. Keputusan ini tampaknya sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat. Gerindra pun diprediksi bakal berkoalisi dengan partai yang bersedia mengusung Prabowo sebagai presiden. Sementara, koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS kekeh mencalonkan Anies Baswedan. Oleh karenanya, bekerja sama dengan koalisi perubahan dinilai mustahil, apalagi jika Gerindra harus menempatkan pimpinannya di kursi calon RI 2 bersanding dengan Anies. Bawono melanjutkan, pencalonan Prabowo sebagai presiden pada pemilu 2024 menjadi agenda besar buat Gerindra. Partai berlambang kepala Garuda itu sangat ingin ketua umumnya menang lantaran pada 3 pemilu sebelumnya Prabowo belum pernah meraih kemenangan.